إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله من حديث أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Dawud rahimahullah telah menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah." Barang siapa yang cinta karena Allah dan membenci karena Allah dan memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya di antara keimanan, di antara perkara bagian dari keimanan dan kesempurnaan dari keimanan adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Al-wala'u lillah wal bughdhu lillah. Al-mahabbah fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Al-wala wal bara. Inilah yang menjadi bagian dari keimanan dan menjadi tanda kesempurnaan keimanan seseorang, yaitu walaknya dan baroknya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-wala dan apa itu al-barok? Al-wala maknanya adalah al-mahabbah wan nusrah. Al-wala maknanya adalah kecintaan dan pertolongan. Dan al-bara maknanya adalah al-bughdhu wal mu'adah. Dan bara maknanya adalah benci dan memusuhi. Kemudian apa maksudnya seorang muslim itu wala dan baroknya harus karena Allah? Artinya seorang muslim, seorang mukmin walaknya karena Allah, yaitu dia wajib untuk mencintai kaum muslimin. Seorang muslim wajib untuk mencintai orang-orang yang beriman. Dan seorang muslim baroknya karena Allah, seorang muslim harus membenci orang-orang kafir. Seorang muslim harus memusuhi, harus ada kebencian dalam hatinya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin dan kepada orang-orang munafikin. Ini adalah akidah kaum muslimin. Dan perkara al-wala wal bara ini adalah perkara yang sangat penting dalam syariat agama Islam. Barang siapa yang kurang atau lemah dalam masalah al-wala wal bara, maka ada kekurangan pada keimanannya. Sehingga musuh-musuh agama Islam dari kalangan orang-orang kafir
mereka ingin meruntuhkan akidah kaum muslimin ini, keyakinan al-wala wal bara akan diruntuhkan dari kaum muslimin, sehingga mereka pun menampakkan kecintaan dan penghormatan, atau dengan bahasa toleransi, saling menghormati dan saling rukun, hidup rukun antar sesama manusia. Walaupun kita berbeda agama, akan tetapi kita sama-sama mempunyai misi kemanusiaan, mempunyai nilai saling menghormati sesama umat manusia walaupun kita berbeda agama. Inilah suatu alasan yang dijadikan oleh orang-orang kafir untuk meruntuhkan akidah, keyakinan al-wala wal bara dari kaum muslimin. Sehingga dengan hal tersebut mereka akan bisa menyebarkan keyakinan-keyakinan mereka atau mendapatkan simpati, perhatian dari kaum muslimin bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang merahmati, orang-orang yang baik akhlaknya, padahal mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan al-wala wal bara adalah keyakinan yang sangat penting dalam syariat agama Islam. Seorang muslim wajib mencintai kaum muslimin yang lainnya. Seorang muslim harus membenci orang-orang kafir, siapapun dia. Dan mereka dilarang untuk mempunyai kecintaan, mencintai orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai aulia, sebagai wali-wali, sebagai orang-orang yang dicintai. Barang siapa ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka itu adalah orang-orang yang menolong sebagian mereka. Artinya orang kafir itu cintanya kepada orang kafir, dan orang kafir itu menolongnya juga kepada orang kafir. Tidak ada asalnya orang kafir itu akan cinta kepada kaum muslimin. Kalaupun toh mereka menampakkan kecintaan itu hanya di luarnya saja, itu hanya sebagai siasat mereka. Tetapi dalam hati mereka, kapan mereka punya kesempatan, kapan mereka bisa berkuasa dan mempunyai kekuatan, mereka akan menghancurkan kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai satu dengan mereka. Mereka akan mencintai yang satu golongan dengan mereka dan akan menolong yang satu golongan dengan mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintai mereka, menolong mereka, menghormati mereka, menyambut mereka, maka dia termasuk dari golongan mereka. Fa innahu minhum. Walaupun awalnya itu hanya sekedar mencintai, tetapi bisa bertahap sehingga kemudian dia terjatuh ke dalam kekufuran. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya penolong-penolong kaum muslimin dan orang-orang yang mereka cintai adalah sesama mereka, sesama kaum muslimin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian, penolong-penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raqi'un, yaitu orang-orang yang menunaikan salat, menunaikan zakat dan mereka ruku'. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka kelompok Allah itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Sehingga seorang muslim wajib bagi mereka untuk mencintai kaum muslimin, sesama kaum muslimin dari manapun daerahnya, dan wajib bagi mereka untuk cinta sesama kaum muslimin dari manapun sukunya.
apakah dia kerabat kita atau bukan kerabat kita, sesama dia muslim dari barat ataupun dari timur, satu suku dengan kita ataupun tidak, wajib bagi kita semuanya untuk mencintai kaum muslimin. Dan dilarang, kaum muslimin mereka dilarang untuk mencintai orang-orang kafir, walaupun dia adalah keluarganya sendiri, walaupun dia adalah orang tuanya sendiri, walaupun dia adalah saudaranya sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian, orang tua kalian dan saudara-saudara kalian sebagai orang-orang yang dicintai, kalau mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Kemudian juga disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak ada orang yang beriman itu akan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada orang mukmin didapatkan dia itu cinta kepada orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan ya Muhammad suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, walaupun dia adalah anak-anak mereka, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan pada mereka keimanan, dan Allah memberikan kekuatan kepada mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka itulah kelompok Allah, hizbullah. Ketahuilah sesungguhnya kelompok Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga seorang muslim, walaupun dia adalah keluarganya sendiri, tapi tatkala dia adalah orang-orang kafir, maka tidak boleh bagi mereka untuk mencintai mereka, untuk ada rasa cinta terhadap mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh agama Allah. Mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin yang hakiki. Dan mereka adalah orang-orang yang paling jelek akhlaknya, orang-orang yang su'ul adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Walaupun seperti yang telah disebutkan bahwasanya mereka menampakkan akhlak yang baik, menampakkan muamalah yang baik, menampakkan orang yang jujur, orang yang merahmati, orang yang menyayangi sesama manusia, itu semuanya adalah siasat mereka. Tetapi mereka, orang-orang kafir adalah orang-orang yang paling jelek akhlaknya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dari waktu ke waktu kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW dicela, direndahkan oleh orang-orang kafir, yang mana kaum muslimin terkadang marah melakukan demo-demo, membela Rasulullah SAW tatkala kehormatan Rasulullah diinjak-injak. Tapi tatkala pemimpin mereka datang, mereka dihormati. Pemimpin orang-orang kafir mendatangi kaum muslimin, yang mana orang-orang kafir itu mereka merendahkan Rasulullah di waktu-waktu yang lainnya. Mereka pemimpinnya dihormati, mereka dimuliakan. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk kelemahan dalam keimanan. Wala dan baroknya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah aqidah al-wala wal barok yang telah hilang dari kebanyakan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mereka untuk mengetahui keyakinan ini, al-wala wal barok, cinta sesama kaum muslimin dan benci kepada orang-orang kafir, berlepas diri kepada mereka,
karena mereka adalah orang-orang yang jelek akhlaknya, orang-orang yang paling jelek, makhluk yang paling jelek. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka di dalam neraka jahannam. Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Orang-orang kafir adalah sejelek-jelek makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwasanya orang-orang kafir itu lebih jelek dari babi-babi dan lebih jelek dari anjing, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah. Walaupun mereka menampakkan atau membawa atau mengatakan kita saling mencintai sesama manusia, mereka telah disebutkan oleh Allah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Sehingga hewan-hewan itu lebih mulia dari mereka. Hewan-hewan itu lebih mulia. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka, mereka itu seperti binatang, bal adall, balahum adall, bahkan mereka lebih sesat. Sehingga tidak sepantasnya bagi kaum muslimin untuk cinta kepada orang-orang kafir, menghormati orang-orang kafir. Yang wajib bagi mereka untuk bara', berlepas diri, untuk benci kepada orang-orang kafir, karena mereka adalah musuh bagi kaum muslimin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara ini ada padanya, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaknya dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufr ba'da id anqadhahu Allahu min kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah 3 perkara yang siapa yang mendapatkannya, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Salah satunya adalah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Bagaimana itu seorang mencintai seseorang lain karena Allah? Yaitu karena dia adalah seorang yang beriman, karena dia adalah orang muslim, karena dia adalah orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah sesama kaum muslimin, saudara-saudara kita. Maka kita mencintai dia, siapapun orangnya, apakah kita mengenalnya atau tidak mengenalnya, dari arah timur maupun dari arah barat, berkulit putih maupun berkulit hitam, selama dia adalah kaum muslimin, kita wajib mencintai kaum muslimin tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena wajahnya, bukan karena hartanya, bukan karena dunianya, bukan karena kekayaannya, tapi karena dia orang iman, karena dia orang yang beriman. Siapa yang bisa melaksanakan seperti ini, dia akan merasakan manisnya keimanan, akan mendapatkan halawatal iman, akan mendapatkan manisnya keimanan yang tidak dirasakan di lidah, yang lebih manis dari madu, tapi dia merasakannya di dalam hati. Seorang merasakan manisnya keimanan itu di dalam hati, dan manisnya keimanan ini dia akan terus merasakannya, akan terus merasakannya tatkala dia terus-menerus melaksanakan hal tersebut, sehingga dia menjadi orang-orang yang beriman.
menjadi orang-orang yang istiqomah, bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Sehingga seorang muslim hendaknya memperhatikan wala wal bara ini, karena ini adalah di antara tali-tali keislaman yang telah lepas dari agama Islam ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, la tanqudhanna urul Islam urwatan urwah, bahwasanya akan lepas tali-tali keislaman satu tali demi satu tali. Wa kana awwalul urwati inqidadan al-hukmu, yang mana tali yang pertama kali lepas itu adalah permasalahan hukum. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang paling terakhirnya itu adalah perkara salat. Inilah salat yang masih kita menyaksikan dari kaum muslimin, tali di antara tali-tali keislaman, yang mana ini disebutkan akan menjadi perkara yang paling terakhir yang akan lepas dari agama Islam ini. Itu pun kita mendapatkan telah banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan tentang perkara salat. Walaupun alhamdulillah sebagian dari kaum muslimin masih menjaga perkara salat tersebut, yang syahidnya bahwasanya tali-tali keislaman, perkara-perkara keislaman dan syariat-syariat Islam ini sedikit-sedikit sudah mulai pudar dan sudah mulai terlepas, sehingga kita yang masih menjaganya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga agar agama Islam ini terus ada dan terus terlaksana dan tegak di muka bumi ini. Nas'alullah ta'ala al-i'anah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pertolongan dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa khudhulil kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.